Shalom berkah dalam. Saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali di acara Sikat seputar iman Katolik yang tayang setiap hari Rabu pukul 6 pagi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang akan membahas tentang bagaimana cara seseorang menjadi Katolik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dan keluarga. Terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan pada kami selaku tim katekese di Paroki Katedral ini. Perkenankan, nama saya F.I. Parman, sering dipanggil Pak Fran. Saya dari lingkungan 7 Kantor Panjos Asisi, dan keluarga saya puji Tuhan dikaruniai 3 anak. Yang pertama berada di Tenju atau daerah Tangerang. Yang kedua sekarang kos di Solo. Yang ketiga yang masih di rumah dengan kami. Demikian perkenalan singkat kami, Mbak. Waktu kami kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya lengkapnya Robertus Ponco Nugroho. Banyak orang memanggil saya Pak Ponco. Saya bagian dari tim kerja katekese, tim kerja baptis bayi. Kalau saya tim kerja, Pak Parman itu ketua bidang 2-nya, ketua bidang katekese. Ya, jadi saya hadir hari ini menemani Pak Parman ya, untuk membantu Pak Parman untuk acara Sikat Kebon ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana sih Pak cara seseorang untuk menjadi Katolik? Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu dari Pak Ponco. Oh, dari saya. Aduh. Baik. Menjadi Katolik itu yang pertama kali adalah panggilan dari Tuhan ya, panggilan untuk menjadi Katolik. Kalau secara formal atau secara normatif, ya mereka harus datang ke pastor paroki atau ketua lingkungan. Kemudian pastor paroki tentu saja akan mengarahkan untuk mengisi formulir, kemudian melakukan pendaftaran dan seterusnya. Itu secara normatif. Ya, tapi yang pertama kali adalah menjadi Katolik itu panggilan. Kemudian mereka percaya bahwa ada Sang Juru Selamat, ya, yaitu Yesus. Kemudian dia ingin mengenal lebih banyak tentang Yesus. Kemudian baru dia datang ke gereja, ke pastor paroki, atau mungkin ke ketua lingkungan, atau mungkin juga ke tim kerja katekese, bisa ke baptis dewasa dan seterusnya. Kemudian baru daftar di sekretariat untuk mengisi formulir, menyerahkan dan menunggu pelaksanaan pembelajaran katekemen berikutnya. Kurang lebih itu jawaban singkat saya. Ini Pak Parman mau nambahin? Di samping panggilan itu, orang yang ingin menjadi Katolik tentunya menanggapi panggilan itu. Dan setelah proses tadi sudah banyak terang oleh Pak Ponco, akan didampingi. Ada pendampingan atau pelajaran secara resminya, yaitu kalau baptis dewasa itu kurang lebih 1 tahun. Itu nanti ada 3 tahap. Dan kalau baptis bayi itu sebetulnya memang hak penuh dari masih bayi itu kan orang tua, tapi tetap sebagai iman, seorang iman Katolik, orang tua itu mempunyai tanggung jawab moral akan membaptiskan anaknya. Maka juga didampingi. Kalau baptis bayi ini seminggu sebelumnya ya Pak Ponco ya, seminggu sebelumnya dilaksanakan baptis bayi itu, yaitu orang tua, wali baptis itu diadakan pendampingan oleh pastor paroki dan Bapak Ponco yang selaku tim katekesi dari baptis bayi itu. Ya kurang lebih hanya seminggu sebelumnya kalau baptis bayi. Demikian menambahi kami, Mbak. Baik. Mengapa sih Pak harus memakai nama baptis? Oke, saya jawab. Mengapa harus memakai nama baptis? Baptis itu siapa, Mbak? Maria. Oh, Maria. Nah, begini, orang dibaptis itu
dilahirkan kembali. Orang dibaptis itu akan mengikuti cara hidup yang baru, dari cara lama sebelum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Dilahirkan kembali, orang yang dilahirkan kembali tentu membutuhkan nama yang baru. Nama baru yang seperti apa? Nah, maka dalam gereja Katolik disarankan pada saat baptis, karena mau dilahirkan kembali, mereka harus mencari nama baru. Nama baru yang memiliki cita rasa Kristiani. Ya. Artinya bukan nama baptis yang malah melawan atau bertentangan dengan cita rasa Kristiani. Ya. Misalnya apa? Misalnya kita punya tokoh yang terkenal, Hitler misalnya. Oh, masuk nama baptisnya Hitler. Ya. Nah, nama baptis ini juga dibutuhkan, gitu kan? Ada pentingnya. Kenapa harus ada baptis bayi? Begini. Karena dilahirkan kembali, mereka menjadi satu dengan Kristus. Mereka menjadi bagian dari persekutuan gereja yang kudus. Nah, pada saat seperti itu, maka orang perlu ada identitas diri sebagai seorang Kristiani. Nah, maka orang-orang yang dibaptis dalam gereja Katolik disarankan untuk memiliki nama baptis atau nama baptis yang baru, supaya ada ciri khas sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani. Kemudian apa nama yang dipilih? Biasanya mereka akan memilih nama santo atau santa. Mengapa santo atau santa? Karena dengan memakai nama santo dan santa itu, kita paling tidak, ya, kita akan memperoleh gambaran kesucian perilaku mereka saat mereka hidup, ya. Keteladanan mereka saat dia hidup. Kemudian memotivasi kita sebagai warga gereja yang baru itu untuk meneladan, mencontoh cara hidup mereka. Kurang lebih itu jawaban saya. Ya. Bisa saya tambah sedikit, di samping supaya bisa meneladan, santo santa yang dipilih sebagai nama baptis itu juga bisa sebagai pengantara doa kita. Karena santo santa itu kan sudah kudus, berarti sudah dekat dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang sudah berada di tata dalam surga. Maka dengan nama santo santa itu kita diharapkan dalam doa-doa kita melalui santo atau santa kita akan lebih dekat pengantara doa-doa kita terhadap Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demikian Mbak sedikit nambahkan. Baik Pak. Terus apa sih bedanya baptis dewasa dan baptis bayi? Baik, begini. Kalau baptis dewasa itu di gereja kita kan mulai dari umur 7 tahun ke atas atau mungkin 10 tahun ke atas. Kemudian baptis bayi itu 0 sampai sekitar 7 tahun, tapi ada pembagian 2, 0 sampai 2 dan 2 sampai 7. Nah, ada bedanya. Baptis dewasa itu tentu saja mereka ingin menjadi Katolik karena dari diri sendiri, karena dia dewasa. Nah, dewasa pun ada kategori 2, remaja dan dewasa. Remaja itu katakanlah sampai usia 17 tahun, 18 tahun, kemudian kalau dewasa berarti sampai dengan 60 tahun. Nah, bedanya di sini, kalau bayi itu kan karena orang tua merasa berkewajiban dalam kanon mulai dari 851 kan dikatakan bahwa bayi yang dilahirkan supaya segera dibaptis pada minggu-minggu pertama. Nah, beda kan dengan yang sudah dewasa. Ya. Maka disitulah perbedaannya. Baptis bayi itu karena keinginan orang tuanya untuk menyelamatkan anaknya, untuk supaya Roh Kudus menguasainya, supaya dosa asal dihapuskannya. Nah, beda dengan baptis dewasa karena keinginan pribadi yang dewasa itu, yang remaja itu. Kurang lebih jawaban saya seperti itu. Ya, bisa saya tambah dikit. Kalau yang dewasa itu di samping tadi Pak Ponco menjelaskan itu melalui ada pelajaran. Pelajaran itu pun dilakukan kurang lebih 1 tahun. Bahkan di dalam baptis dewasa itu juga nanti menjelang baptis itu ada juga yang namanya ya kayak tes wawancara gitulah. Itu kalau baptis dewasa.
tahapannya itu ada tahap katekumen, ada tahap calon baptis, ada tahap baptis, ada tahap mistagogi. Itu yang baptis dewasa. Sedangkan kalau baptis bayi, tadi Pak Mel sudah jelaskan, yaitu kewajiban orang tua sebagai umat beriman akan Kristiani, yaitu orang Katolik, maka punya tanggung jawab harus membaptiskan juga anaknya, dan itu juga melaksanakan waktu pernikahan, janji pernikahan, akan bertanggung jawab mendidik anaknya secara Katolik. Nah, secara sah itu dibaptiskan waktu bayi itu. Tadi sudah dijelaskan baptis bayi itu ada 0 sampai 2 tahun, bahkan dalam minggu-minggu awal kelahiran juga diharapkan sudah dibaptis supaya secara sah sudah menjadi warga gereja yang sah sebagai orang Katolik. Begitu Mbak, makasih. Kan tadi Bapak menyebutkan ada tahap-tahapannya ya Pak. Ya. Kalau semisal orang itu gagal dalam satu tahap, apakah harus mengulang lagi? Mengulang dalam hal Mengulang kembali pelajaran dari awal? gini, kalau misal tahap katekumen itu mengalami gagal, begitu ya Mbak. Sebetulnya kami sebagai tim kalau dalam hal gagal itu selama ini belum pernah. Tapi kalau hal mungkin perlu didampingi lagi itu pernah. Tapi bukan istilahnya dalam hal ini gagal, tapi perlu pendampingan lebih lanjut lagi supaya calon nanti yang dibaptis itu lebih memahami lagi terhadap materi yang diberikan oleh kami tim katekese itu. Apalagi kemarin dalam masa pandemi ini kami mendampingi sungguh ada pendampingan ekstra dalam hal ini, yaitu kalau memang belum begitu memahami materi itu didampingi lagi seperti itu, tapi istilahnya bukan gagal, begitu Mbak. Kalau di masa pandemi ini Pak, apakah banyak orang yang ingin dibaptis secara dewasa maupun secara baptis bayi? Kalau baptis dewasa yang kami alami selama pandemi ini, tahun ini ada kurang lebih 18. Kalau tahun pandemi yang pertama kemarin itu ada kurang lebih 10 memang mengalami suatu penurunan dalam hal pelajaran atau pendampingan dalam yang mau calon baptis itu. Ya, yang namanya pandemi kan mungkin masih juga orang itu merasa takut atau merasa belum apakah ada pelajaran atau pendampingan atau tidak, hal-hal kayak gitu. Tapi puji Tuhan tahun ini nanti ada kurang lebih 18 calon baptis yang kami dampingi selama ini. Begitu Mbak. Mungkin ada nambah lagi. Oke, begini Mbak, tidak ada istilah gagal dalam tahapan gitu kan, sebenarnya tahapan sudah begini. Dalam gereja Katolik itu, katekumen itu lengkapnya seperti ini. Ada 3 tahap, 4 masa. Nah, prosesnya begini kalau yang dewasa itu. Orang yang ingin menjadi Katolik itu disebut simpatisan. Ya, istilah gitu kan. Karena tertarik menjadi warga gereja Katolik. Kemudian datang ke gereja, kemudian dia akan mulai persiapan pendampingan. Nah, masa itu disebut dengan masa prakatekumenat. Ya, masa persiapan prakatekumenat sebelum katekumen. Nah, lalu muncullah apa yang disebut dengan tahap 1. Ya. Maka ada 4 masa, 3 tahap. Nah, tahap 1 itu disebut dengan pelantikan. Pelantikan apa? Dari simpatisan menjadi katekumen. Ya, karena prakatekumen kemudian menjadi katekumen. Nah, selama proses, kapan itu katekumen? Itu dilaksanakan setelah ada pelajaran sekitar 15 kali pertemuan, 16 kali pertemuan, sekitar 3 bulan. Maka gereja kita itu selalu bulan Juni, Juli itu mengumumkan ada pendaftaran katekumen baru. Nah, mulailah pelajaran bulan ini. Nah, di bulan kapan itu tahap 1? Biasanya gereja kita itu melaksanakan pelantikan katekumen sekitar bulan
Desember awal, yaitu Advent pertama atau Advent kedua, gitu kan ya. Nah, Advent pertama. Nah, itu pelantikan. Orang yang sudah dilantik itu berarti sudah menjadi dalam tanda petik warga gereja yang sah juga. Dia boleh punya hak diundang pertemuan lingkungan walaupun belum dibaptis. Ya. Kasarannya kalau mungkin yang jelas itu begini, kalaupun mereka maaf ya dipanggil Tuhan pun dia akan dilayani oleh gereja kita sebagai warga gereja Katolik yang sah. Nah, lalu masa katekumen selesai, lalu ada masa katekumen akan ditutup dengan tahap 2. Nah, itu nanti di situ ada tahap 2, kita mulai memasuki masa penyucian penjernihan. Nah, karena untuk persiapan baptisan, kapan tuh tahap 2? Tahap 2 itu sekitar harusnya menurut saya itu yang saya pernah lakukan itu masa prapaskah pertama. Ya, masa pertama kedua. Dan itu kan sebentar lagi nanti berarti ada tahap 2. Ya, itu nanti ada wawancara, setelah itu ada wawancara, itu penjernihan dan penyucian. Nah, nanti ada tahap 3-nya adalah pelantikan. Pembaptisan. Itu biasanya dilakukan pada malam Natal. Nah, malam Paskah. Kok malam Natal? Malam Paskah. Ya, malam Paskah. Nah, setelah selesai baptisan ada masa mistagogi, yaitu nanti diserahkan kepada ketua lingkungan supaya didampingi di masa-masa setelah baptisan selesai. Jadi ada 4 masa, 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu penjelasan saya. Nah, maka sebenarnya tidak ada istilah gagal. Kalau Pak Tadi mengatakan, ya memang betul. Oh, setelah hasil wawancara, oh ini belum siap untuk dibaptis. Oh, ada pendampingan lagi. Ya, kan gitu kan. Didampingi lagi mundur 1, 2. Nah, kemudian baru dibaptis, kemudian setelah oleh Romo, paroki, oleh para pembina dinyatakan siap untuk dibaptis. Kurang lebih begitu. Kalau untuk syarat-syarat baptisan bayi sendiri itu apa aja sih Pak? Oh ya, oke. Saya pakai kacamata boleh ya Mas ya? Baik, baptis bayi itu seperti ini ketentuannya ya. Karena kan yang mendaftarkan untuk orang tuanya. Nah, maka di sini diantaranya harus ada akte kelahiran, kemudian surat kawin gereja bagi kedua orang tuanya, kemudian surat kawin catatan sipil orang tua, surat baptis terbaru bagi wali baptis. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah diminta orang tuanya memilih seorang wali baptis yang sudah memenuhi syarat. Salah satunya syarat itu adalah harus sudah mengikuti inisiasi lengkap, yaitu baptis, ekaristi, dan krisma. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah orang tua dan wali baptis harus mengikuti pendampingan tadi yang Pak Pan sampaikan, semacam rekoleksi singkat. Iya. Itu syaratnya. Syaratnya itu Mbak. Tujuan dari wali baptis sendiri itu apa ya Pak? Tujuan? Iya. Tujuan adanya wali baptis. Oke. Wali baptis itu nanti adalah tugasnya. Jadi adanya wali baptis itu tidak basa-basi loh ya. Jadi tidak hanya memenuhi syarat, tidak, tapi wali baptis harus menyadari posisinya, maka harus ada pendampingan, diingatkan kembali hak-hak dan kewajibannya. Nah, wali baptis itu nanti adalah mendampingi perkembangan iman anak yang diwalinya, dijadikan diwalinya. Ya, karena apa? Maka di situ kan ada ketentuan, wali baptis itu tidak boleh bapak atau ibunya, atau mungkin walaupun tidak tertulis, ya sebaiknya bukan mbahnya. Karena nanti ada konflik of interest atau kepentingan yang berbeda. Kalau anak ini kok malas tidak ke gereja, kalau wali baptisnya masih ada hubungan darah, bapak atau ibunya, mungkin kan kasihan. Nah, kalau orang dari luar kan bisa menegur, kok kamu nggak pernah ke gereja. Nah, itu jadi fungsi wali baptis itu sangat penting untuk mendampingi perkembangan anak yang diwalinya tadi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Terus untuk baptisan bayi sendiri, kira-kira persiapannya berapa lama dan bentuk persiapannya seperti apa Pak? Wah. Ya, persiapannya singkat sebenarnya. Ya, hanya orang tua harus datang, wali baptis juga harus datang 1 minggu sebelumnya kan. Tidak sampai 1 minggu, sekitar 4-5 hari kan, hari Rabu kemudian hari Minggu. Kemudian diingatkan kembali oleh Romo
atau mereka yang Bapak Ibu yang mungkin memberikan rekoleksi singkat itu ya. Ini loh kewajiban kamu sebagai orang tua, gitu kan? Ini loh kewajiban kamu sebagai wali baptis. Nah, jadi persiapannya hanya pendek, Mbak. Tapi seperti itu. Untuk kalau semisal ada yang mau baptis, mungkin bisa menghubungi kemana Pak? Oh, ya di gereja kita ada sekretariat. Ya, langkah pertama tentu datang ke sekretariat. Di sana ada formulir yang harus diisi, ya. Kemudian diisi, ditandatangani oleh orang tua, wali baptis, kemudian ketua lingkungan atau ketua KBG. Nah, biasanya kalau sudah terkumpul di sekretariat, nanti sekretariat akan menghubungi kami selaku tim kerja baptis bayi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Gitu, ya. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya Bapak Ponco dan Bapak Frans. Demikian acara Sikat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu saksikan Sikat setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel Paroki Katedral Purwokerto. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap taati prokes, dan selalu memakai masker. Salam sehat, salam Sikat. Terima kasih. Berkah dalam.